Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta tolong untuk membereskan buku-buku yang tidak dipakai di meja ya. Rapikan juga bajunya. Tolong salah satu yang sudah rapi, hapus papan tulisnya agar bersih ya. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk? Ya. Yang pertama, Lala Ean hadir. Zurista hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Coba yang masih ingat angkat tangan ya. Ya, coba Lala. Pintar ya, materi minggu lalu tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Apakah ada yang masih ingat tentang isi-isi dari materi tersebut? Ya, coba Jurista disebutkan. Ya, pintar. Ya, jadi materi minggu lalu kita membahas tentang nafkah, hibah, dan wakaf. Jadi materi minggu lalu tentang itu ya. Dan minggu ini materi kita tentang riba, bank, dan asuransi. Apakah ada yang mengerti tentang riba, bank, dan asuransi? Coba angkat tangan yang mengerti. Ya, pintar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini tentang riba, bank, dan asuransi. Apa sih tujuan dari pelajaran ini? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang larangan riba dengan benar. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis riba dengan benar. Yang ketiga, menghindari praktik transaksi yang menyebabkan riba. Yang keempat, menyebutkan macam-macam bank dan dengan benar. Yang nomor 5, menyebutkan ketentuan bank syariah dengan benar. Yang keenam, menganalisa hukum riba, bank, dan asuransi dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kita, mempelajari materi riba, bank, dan asuransi. Di sini kita akan membuat metode pembelajaran mind mapping ya. Nanti Ibu akan membagi 3 kelompok untuk mempresentasikan mind mapping kalian. Sebelum Ibu menjelaskan tentang riba, bank, dan asuransi, apakah ada yang sudah mengerti tentang pelajaran itu atau materi itu? Coba sebutkan apabila ada yang mengerti, angkat tangan ya. Ya, coba Resa. Apa? Tentang riba? Ya, pintar. Ada yang mengerti tentang bank apa? Ya, pintar. Lalu untuk asuransi? Ya, tepuk tangan dulu buat yang sudah menjawab. Setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut ya. Yang pertama tentang riba. Apa sih riba itu? Riba itu pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dasar hukum riba ini adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Macam-macam riba ini ada 4. Yang pertama riba fadl, yaitu tukar menukar atau jual beli barang dengan 2 buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya. Jadi riba fadl ini tukar menukar antara barang dengan barang tapi ukuran barang tersebut tidak sama. Contoh, emas dengan 1 gram ditukarkan dengan emas 2 gram, kan itu beda. Jadi itu termasuk riba fadl. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu.
Jadi kalau riba nasi'ah ini apabila kita tukar menukar barang lalu disepakati tanggal ini harus kembali, atau contoh kita meminjam uang kepada teman dengan syarat tanggal ini harus kembali. Apabila tanggal ini tidak kembali, maka si peminjam ini meminta uang lebih, keuntungan. Jadi di sini disebutkan riba nasi'ah. Yang ketiga itu riba hardi. Riba hardi ini meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari yang meminjam. Jadi riba hardi ini ketika kita meminjam di awal, orang yang meminjam itu sudah meminta keuntungan atau meminta imbalan. Itu disebut riba hardi. Yang terakhir ribayat. Ribayat ini pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima antar penjual dan pembeli sudah terpisah. Jadi sebelum ada serah terima barang, penjual ini sudah berpisah. Itu disebut ribayat. Yang selanjutnya adalah tentang bank. Ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank ini bertujuan untuk meminjamkan atau menghimpun dana masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat lagi. Itu pengertian dari bank. Jenis bank itu ada 3. Yang pertama, bank dilihat dari segi fungsi. Bank dilihat dari segi fungsi ini ada 2, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikan. Dari segi kepemilikan ini ada 5. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Yang kelima, bank milik campuran. Sedangkan yang ketiga ini berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya. Ini ada 2 jenis bank ini, yaitu bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Itu adalah jenis-jenis dari bank. Lalu hukum bank dalam Islam. Ada 3 kelompok yang membuat hukum bank dalam Islam. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan hukum bank dalam Islam. Jadi ulama yang mengharamkan riba ini adalah Abu Zahra atau guru besar Fakultas Hukum Kairo Mesir, Abu A'la Al-Mahmudi, ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu Kairo. Yang kedua, kelompok yang tidak mengharamkan, ulama yang tidak mengharamkan tentang bank ini, yaitu Syekh Muhammad Syailtut dan Ahmad Hasan. Yang ketiga, kelompok yang menganggap bank ini subhat atau samar, yaitu bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukannya, hukumnya dan dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Yang terakhir yaitu tentang asuransi. Asuransi itu apa? Asuransi itu perjanjian tentang pertanggungan bersama antara 2 orang atau lebih. Perbedaan asuransi ini ada 2, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional ini akadnya akad muawadah, dan akad asuransi ini adalah akad goror. Sedangkan asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama gotong royong. Dan asuransi syariah tidak bersifat muawadah. Hukum asuransi dalam Islam ini ada 3. Yang pertama, haram, dikemukakan oleh Yusuf Horodowi dan Muhammad Bahil Al-Muhti. Yang kedua, boleh, dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad, dan Zahra, Muhammad Yusuf, Musa, dan Abdul Rahman Isa. Dikatakan subhat apabila alasan golongan yang mengatakan asuransi subhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal hukumnya asuransi tersebut. Jadi itu sedikit penjelasan dari Ibu tentang
riba, bank, dan asuransi. Apakah ada yang ditanyakan tentang 3 materi tersebut? Ya, kalau tidak ada maka Ibu akan melanjutkan ya. Sudah jelas ya, untuk materinya tidak ada yang ditanyakan. Apabila tidak ada yang ditanyakan maka Ibu akan membagi kalian dengan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Coba berhitung 1 sampai 3 terlebih dahulu. Ya, kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 berkumpul dengan kelompok 3. Setelah itu, Ibu akan membagi materi kalian. Untuk kelompok 1 membahas tentang riba, nanti membuat mind mapping tentang riba, apa saja pengertian riba, macam-macam riba, lalu hukum-hukum riba. Yang kelompok 2 membahas tentang bank. Nanti kelompok 2 ini membuat mind mapping tentang apa sih pengertian dari bank, terus macam-macam jenis-jenis bank, lalu hukum bank menurut Islam. Yang kelompok 3 membahas tentang asuransi. Asuransi sama, kalian membuat mind mapping tentang pengertian asuransi, macam-macam asuransi, dan yang terakhir hukum tentang asuransi menurut Islam. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan mind mappingnya, dan silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk mengerjakan mind mapping ini ya. Ibu kasih 15 menit, semoga cukup untuk mengerjakan mind mapping dan berdiskusi ini ya. Oke, waktu sudah 15 menit, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua maka Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan mind mapping kalian. Apa saja isi dari mind mapping kalian, dan nanti dikumpulkan mind mappingnya ya. Coba untuk kelompok 1, Lala boleh menjelaskan tentang mind mappingnya dari riba. Silahkan untuk Lala. Ya, pintar, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silahkan Zurista, silahkan untuk maju ke depan dan menjelaskan mind mappingnya tentang bank. Silahkan ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lalu untuk kelompok 3 tentang asuransi. Coba Inggit dijelaskan tentang mind mappingnya tentang asuransi ya. Dijelaskan tentang apa saja yang ada di mind mapping tentang asuransi kalian. Silahkan. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Setelah itu apakah ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, materi hari ini? Silahkan salah satu. Coba dijelaskan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini apa saja. Ya, pintar. Ada lagi yang mau menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini tentang riba, bank, dan asuransi. Riba ini sebenarnya diharamkan oleh Islam karena riba ini sedikit merugikan salah satu pihak tertentu. Macam-macam riba ini ada 4, yaitu riba fadl, riba nasi'ah, riba khordi, dan riba yak. Yang kedua adalah bank. Bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi bank ini adalah salah satu usaha untuk membantu rakyat. Jenis bank ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya, dan yang ketiga dilihat berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya. Hukum bank dalam Islam ini sebenarnya ada yang memberi hukum bank ini haram, ada juga yang membolehkan, ada juga yang menganggapnya subhat atau samar.
Sedangkan asuransi ini adalah sebuah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Jadi asuransi ini adalah sebuah perjanjian untuk ditanggung bersama. Asuransi ini ada dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional ini akadnya muamalah, sedangkan asuransi syariah ini akadnya tidak bersifat muamadah. Hukum dari asuransi ini juga ada tiga, ada yang mengemukakan bahwa hukum asuransi ini haram, ada juga yang mengemukakan hukum asuransi ini boleh, dan ada yang mengemukakan hukum asuransi ini subhat. Jadi itu kesimpulan dari Ibu tentang materi hari ini, yaitu riba, bank, dan asuransi. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini? Apabila tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan memberi tugas kalian tentang materi ini, yaitu uji kompetensi halaman 159 ya. Tolong dikerjakan. Untuk itu minggu depan kita bahas bersama-sama. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah tidak ada yang ditanyakan tentang materi tersebut? Kalau tidak ada, maka Ibu akan mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.